Berkat rekomendasinya wasit Ammar ini, ya, pemain Komang Teguh mendapatkan hukuman 6 kali bertanding, dan ini akan membuat alternatif itu ada. Seperti kemarin Nathan Chow tiba-tiba dimainkan sebagai gelandang bertahan dan bermain cukup bagus. Kejuaraan Piala Asia U23 semakin menarik untuk kita ikuti. Memasuki pertandingan terakhir, pertandingan ketiga babak penyisihan, ya. Sudah terlihat peta kekuatan di beberapa grup, ya. Dan sudah dipastikan juga ada 6 negara yang sudah lolos 8 besar. Beberapa negara tersebut adalah Qatar, terus kemudian disusul Jepang, Korea, Arab Saudi, Uzbekistan, dan terakhir Vietnam. Sesama negara Asia Tenggara, Malaysia dipastikan sudah tersingkir, sementara itu Thailand masih ada peluang untuk lolos di pertandingan terakhir nanti, dan satu lagi jelas tim nasional Indonesia yang peluangnya masih sangat besar sekali. Seri saja sudah lolos, apalagi menang, alhamdulillah, untuk bisa menancapkan diri menjadi salah satu 8 negara yang lolos pada babak berikutnya. Jelang pertandingan Indonesia melawan Yordania U23, kita coba update di beberapa hal, ya, sebagai bahan referensi untuk menonton pertandingan nanti. Kita nonton bareng-bareng nanti malam, ya, jam 10.30 atau 22.30 waktu Indonesia Barat, setengah 11 malam. Terus kemudian kita akan coba update, ya, beberapa hal, diantaranya adalah terkait wasit yang memimpin pertandingan, terus kemudian update kondisi pemain dan sedikit strategi Sintayong, serta ya gaya bermain Timur Tengah Yordania yang patut kita waspadai. Dari aspek pertama dulu, dari sisi wasit yang memimpin pertandingan antara tim nasional Indonesia melawan tim nasional Yordania ini adalah Ammar Ashkanani. Wasit berasal dari negara Kuwait, sama-sama Timur Tengahnya. Jadi wasitnya Timur Tengah, lawan kita pun Timur Tengah, ya. Terus kemudian wasit Ammar Ashkanani ini juga sudah punya memori, ya, atau sudah pernah memimpin tim nasional Indonesia pada pertandingan-pertandingan sebelumnya. Saya mencatat ada 2 pertandingan yang bersinggungan dengan wasit yang satu ini. Yang pertama saat Indonesia melawan Timor Leste, SEA Games 2021, waktu itu Indonesia menang 4-1, ya, dan ada banyak kartu yang dikeluarkan wasit Ashkanani ini. Terus kemudian memori kedua adalah final SEA Games yang kita menang 5-2 saat menghadapi Thailand. Wasit Ammar ini sebagai wasit keempat yang bertugas atau kewenangannya sebagai rekomendator bagi wasit utama, dan lewat penglihatannya wasit ini memberikan rekomendasi kepada wasit utama untuk memberikan kartu merah kepada salah satu pemain kita, yaitu Komang Teguh yang sekarang juga tampil di Piala Asia U23. Jadi berkat rekomendasinya wasit Ammar ini, ya, pemain Komang Teguh mendapatkan hukuman 6 kali bertanding di kancah internasional bersama tim nasional Indonesia dan denda $1.000. Akan tetapi hukuman itu atau sanksi itu sudah berakhir dan ya Komang Teguh sudah bisa bermain untuk tim nasional Indonesia. Catatan sedikit terkait dengan wasit ini dikenal sebagai wasit yang tegas dan royal terhadap kartu. Itu yang harus diantisipasi Sintayong dan para pemain tim nasional Indonesia. Jadi sebisa mungkin harus bermain clean, kecuali ada hal-hal yang harus dikorbankan sehingga kita memang harus bertindak profesional fault lah, ya, dan di situ bisa dilakukan. Tapi harus berhati-hati dengan wasit yang satu ini. Itu beberapa catatan berkaitan dengan wasit. Oh iya, beberapa informasi yang saya baca di media, ya, The Power of Netizen Indonesia sudah mengintai akun Instagramnya wasit Ammar Ashkanani ini.
netizen berbondong-bondong memantau akun Instagramnya. Ya ini bagus sebagai bentuk controller ya. Karena kita belajar pada pertandingan Indonesia melawan Qatar kemarin bagaimana kita dicurangi habis-habisan ya. Dan sekarang netizen sudah tahu jadi mengantisipasi di awal. Dan ini juga sebagai tekanan psikologi sosial saya pikir bagi wasit Amar. Jadi ya harapannya saya, netizen, para pemain, pelatih, PSSI, kita tidak mau juga kok diuntungkan secara berlebihan. Ya, tapi jangan juga pula dirugikan. Ya, sebisa mungkin wasit adalah pengadil, maka ya berikanlah sebagai pengadil yang baik bagi kedua tim. Ya, kita bisa melihat perbedaan antara Indonesia melawan Qatar dengan Indonesia melawan Australia. Tidak ada satupun yang membahas tentang wasit pada pertandingan melawan Australia karena memang kepemimpinannya wajar. Beberapa kesalahan bisa dimaklumi, ya namanya juga manusia, akan tetapi secara overall kepemimpinannya adil untuk keduanya. Dan ini yang kita harapkan. Itu catatan berkaitan dengan wasit. Terus kemudian berkaitan dengan update pemain ya. Semua pemain pada kondisi fit, siap bertempur 100% ya. Bahkan saya melihat Arhan Pratama yang waktu pertandingan melawan Australia sempat mendapatkan perawatan akibat dari benturan dengan pemain Australia pun dikabarkan kondisinya sudah bagus, sudah fit dan bisa diturunkan jika Sintayong menginginkannya ya. Jadi secara kondisi pemain di luar Ramadan Sananta yang mendapatkan direct red card atau kartu merah langsung, mendapat hukuman 2 kali pertandingan. Jadi pada pertandingan melawan Jordania ini tidak bisa ditampilkan, tidak bisa diturunkan ya. Namun nanti jika lolos tim nasional Indonesia ke 8 besar, Ramadan Sananta akan bisa dimainkan kembali. Di luar itu 100% pemain tim nasional Indonesia siap tempur. Ya. Terus kemudian saya coba mengulik berkaitan dengan Sintayong ya. Dalam interviewnya ada keyakinan Sintayong untuk bisa lolos 8 besar dan saya pikir ini keyakinan yang bagus. Saya tidak menyebutkan sebagai overconfidence tapi memang ya ini sayword berkaitan karena ini dikemukakan saat press conference. Jadi dengan keyakinan itu bisa jadi harapan Sintayong akan bisa lebih menekan secara psikologis lawan ya, terutama pelatih Yordania U23. Terus kemudian dari sisi formasi 2 kali bertanding Sintayong menggunakan 3-4-3, saya pikir ini juga akan paten juga akan dipakai saat pertandingan melawan Yordania dan yang menjadi menarik adalah gaya khas Sintayong. Sintayong tidak menerapkan pemain 11 inti yang akan selalu digunakan atau dipasangkan saat pertandingan. Akan tetapi ya semua pemain adalah pemain inti. Ini menarik sebenarnya catatan Sintayong. Jadi antara pertandingan satu dengan pertandingan yang lain seringkali ada 3-5 pemain itu dibongkar ya. Dan ini yang menjadi kelebihan Sintayong dan ini juga bisa menjadi hal yang bisa mengelabuhi lawan, terutama pelatih lawan. Dan ini sangat bagus dan seringkali dipakai Sintayong. Kita bisa melihat pada pertandingan kualifikasi Piala Dunia saat melawan Vietnam di GBK dan di Hanoi itu juga sangat berbeda. Terus kemudian pertandingan tim nasional Indonesia U23 saat melawan Qatar dan saat melawan Australia juga sangat berbeda ya. Jadi ya ini nanti saya menduganya juga ada surprise yang menarik dari Sintayong. Kalau di video sebelumnya saya mengasumsikan, membayangkan bahwa nanti akan ada dipasang 3 gelandang ya pemain tengah, Nathan, Hubner dan Ivar Jenner untuk memperkuat lini tengah, pegang bola, ngotot, perebut bola dan sebagainya ya. Kemungkinan itu juga bisa jadi akan digunakan karena seringkali Sintayong out of the box di dalam menurunkan para pemain di lapangan.
Akan tetapi dari semua posisi saya menyoroti adalah di bagian kanan ya, sayap kanan, baik di lini pertahanan maupun di lini penyerangan. Pada pertandingan pertama yang diturunkan adalah Rio Fahmi, terus kemudian pertandingan kedua adalah Fajar Fatur Rahman, di depannya ada Kelly ya. Dan di situ Fajar bermain sangat tampil baik sekali, Kelly juga, akan tetapi Kelly sebagai pendobrak kurang begitu uh, mendapatkan atau bisa menampilkan permainan terbaiknya. Namun dari sisi kengototan, body balance, merebut bola, terus kemudian meredam serangan di awal saat Australia mencoba melakukan serangan, itu oke. Itu beberapa catatannya oke dari Kelly. Nah, saya membayangkan ya, Bagas Kava diturunkan. Karena gini, Bagas Kava itu, oh ya, sebagai informasi, Bagas Kava itu sudah didaftarkan pada detik-detik terakhir, 8 jam sebelum penutupan pendaftaran ya. Karena banyak teman-teman yang komen, Bagas Kava kan tidak didaftarkan sebagai 23 pemain. Bagas Kava update-nya masuk 23 pemain bersama akhir-akhir dulu itu Nathan ya. Nathan Cho. Jadi Nathan Cho dan Bagas Kava dimasukkan menjadi 23 pemain yang didaftarkan, jadi bisa diturunkan. Nah, duet Bagas Kava dengan Fajar Fatur Rahman ini sebenarnya menarik karena kedua pemain ini sama-sama punya gaya karakter bertahan yang cukup baik ya, kengototan dan sebagainya. Ya kelemahannya Bagas Kava itu speed sih. Speednya memang kurang, tapi dari sisi kengototan, antisipasi itu juga bagus ya. Terus kemudian dari sisi daya gedor serangan, jika memang Sintayong membutuhkan serangan lewat sayap kanan, dua pemain ini bisa beberapa kali tampil bersama dan beberapa kali juga tampil sangat padu. Ya, secara chemistry sudah ada, seringkali bermain berbarengan saat uh, membela tim nasional Indonesia. Dan hal yang lebih menarik lagi jika Fajar Fatur Rahman didorong ke depan, itu adalah dia punya tendangan yang bagus. Beberapa kali menciptakan gol baik melawan saat bermain di liga maupun di timnas usia kelompok umur. Jadi secara ofensifnya ya potensi golnya ada di diri ini. Kemampuan menciptakan golnya ada, crossingnya juga beberapa kali bagus ya, dan kengototannya sih yang saya pikir secara fisiknya, body balance-nya oke untuk bisa melindungi bola. Jadi kalau ada Fajar Fatur Rahman di depan ya sebagai penyerang sayap kanan dan ada Bagas Kava yang diturunkan sebagai wingback kanan, saya pikir ini sebuah sesuatu kejutan juga bagi lawan dan tentunya hal yang menarik kita tunggu. Tapi apapun itu, pemain yang diturunkan ya kita harus percaya pada Sintayong 100%. Dan hal yang menarik lagi adalah dalam pemilihan pemain, Sintayong ini selalu memilih pemain kebanyakan ya pemain yang bisa bermain di beberapa posisi ya, dan ini akan membuat alternatif itu ada. Seperti kemarin Nathan Cho tiba-tiba dimainkan sebagai gelandang bertahan dan bermain cukup bagus. Terus kemudian kita pernah lihat juga Justin Hubner dijadikan sebagai gelandang bertahan karena posisinya asli adalah center back, itu juga cukup bagus. Elkan Bagot pernah diturunkan sebagai striker itu juga hal yang mengejutkan juga. Arhan Pratama itu juga pernah menjadi penyerang sayap kiri ya, itu juga pernah dilakukan. Dan dengan adanya pemilihan pemain berdasarkan multi posisi yang bisa dimainkan, saya pikir ya alternatif Sintayong akan jauh lebih banyak di tengah dinamika turnamen ya. Kadang dapat kartu merah, kadang cedera, kadang tidak fit dan sebagainya sehingga tidak bisa ditampilkan. Sintayong punya alternatif itu dan saya pikir itu salah satu kelebihan Sintayong. Itu dari catatan update pemain dan sedikit strategi persiapan tim nasional Indonesia saat atau jelang menghadapi pertandingan menghadapi Yordania U23. Kemudian dari sisi gaya permainan Timur Tengah ya, kalau dari sisi efek positifnya kelebihannya oke lah, nggak usah kita bahas. Kita bahas dari sisi gaya permain yang kadang nyebelin, menjengkelkan. Ya
gaya bermain guling-guling, drama, ya, memancing emosi, memperlambat permainan, iseng dan sebagainya itu seringkali dijadikan salah satu cara bagi pemain Timur Tengah untuk menghadapi lawan-lawannya. Tapi itu sebenarnya tidak terjadi pada Timur Tengah saja. Asia Tenggara sebenarnya juga memainkan itu. Ya kita dulu lah ya, timnas Indonesia juga sering memainkan itu. Tapi di bawah kepemimpinan Sintayong, cara-cara itu sudah tidak dipakai. Ya hanya satu dua memperlambat tempo ketika momen memang ada, ya itu. Dan itu wajar. Tapi tidak sepanjang pertandingan guling-guling di lapangan, memperlambat dan sebagainya, mencuri perhatian wasit dengan cara yang berlebihan, itu sudah tidak dipakai oleh Sintayong ya, di bawah kepemimpinan Sintayong. Dan ya ini saya kembali lagi ke format wasit ya. Ya wasit harus jeli dengan gaya permainan yang seringkali dimunculkan pemain Timur Tengah untuk bisa meminimalisir ruang gerak mereka jika itu dilakukan, memancing emosi lawan dan sebagainya. Maka ketegasan seorang wasit dan harusnya membiarkan ya, ketika guling-guling dan memang tidak terjadi insiden serius, ya sudah pertandingan tetap saja dilanjutkan. Nanti juga dia berdiri sendiri. Ya, itu yang ya seharusnya dilakukan wasit, dan saya yakin wasit di bawah tekanan the power of netizen Indonesia akan berbuat adil lah ya. Semoga saja. Dan bagi pemain tim nasional Indonesia ini juga jangan sampai terpancing ya. Di bawah kepemimpinan Sintayong sudah sangat berbeda saya pikir. Pemain fokus dalam pertandingan, terus kemudian tidak menghiraukan beberapa emosional ya. Kecuali lawan Qatar memang kemarin terlalu berlebihan. Qatar itu pun sebenarnya pemain Indonesia tidak terpancing loh ya. Ya karena memang ada 2 kartu merah saja sehingga menyebabkan keseimbangan tim nasional Indonesia tidak berjalan baik. Akan tetapi secara emosional yang ditunjukkan, protes wajar, tapi saat pertandingan kembali lagi ke posisi netral dan daya juang semangatnya tetap tinggi. Ini yang ya kita lega lah punya pelatih Sintayong sehingga mampu meredam hal-hal yang di luar non teknis dan bersifat emosional seperti ini. Ya, dari beberapa hal yang coba kita bahas ini tadi, ya harapannya tim nasional Indonesia karena persiapannya sudah sangat matang ya, wasitnya sudah kita ketahui, dan saya yakin Sintayong juga akan bisa mengantisipasi beberapa hal yang jika kemungkinan tidak diinginkan ya. Terus kemudian berkaitan dengan gaya pemain Timur Tengah harus bisa diantisipasi juga. Harapannya kita semua sebagai netizen sepak bola Indonesia sama dengan Sintayong. Sintayong sudah punya keyakinan untuk bisa lolos 8 besar, maka kita dukung 100%. Pemain tim nasional Indonesia yang 100% bisa tempur ya, siap tempur juga kita dukung 100%, dan saya sendiri ada keyakinan bahwa tim nasional Indonesia bisa lolos 8 besar. Seri syukur, menang alhamdulillah. Semoga saja terjadi pada pertandingan nanti malam. Kita akan update lagi hasil pertandingan antara tim nasional Indonesia melawan Jordania U23 bersama saya Setia Uban. Thanks for watching.